Video terakhir bab 8 adalah tentang penarikan saham atau yang disebut sebagai treasury stock oleh anak perusahaan. Jadi ada akuisisi saham yang diperoleh kembali oleh anak perusahaan. Nah, efeknya otomatis berbalikan dengan pembahasan di kasus penerbitan tambahan saham. Karena untuk kasus ini akan mengurangi ekuitas anak. Nah, prinsipnya saham apabila diperoleh pada nilai buku, misalnya dari contoh tadi 20 per lembar saham, maka tidak ada perubahan yang timbul bagi induk perusahaan. Meskipun persentase kepemilikan mungkin berubah. Nah, akan tetapi jika diperoleh di atas atau di bawah nilai buku, maka selain menurunkan atau meningkatkan bagian induk, konsekuensinya adalah ada perubahan kelebihan investasi yang perlu disesuaikan juga. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke contoh. Nah, contohnya adalah ini ya. Nah, ini kita mulai dulu dengan mengingat kembali apa jurnal terkait saham treasury. Nah, jadi anak akan mencatat saham treasury di debit, kas di kredit karena dia membeli saham tersebut dari pihak lain. Nah, saham treasury ini bukan sebagai aset, tetapi di balance sheet akan dicantumkan sebagai pengurang ekuitas. Nah, apabila induk yang membeli, maka induk akan mengeluarkan kas dan mengurangi investasi. Tetapi jika pihak luar yang membeli, maka kas ini akan dikeluarkan oleh pihak lain dan tidak mempengaruhi buku induk mestinya ya. Akan tetapi coba kita lihat apakah pada saat menarik saham tersebut Sun mengeluarkan biaya lebih atau di bawah nilai buku per lembar saham. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Contohnya dikatakan dengan contoh yang hampir sama ya. Awalnya POP menguasai 80%, yaitu 8.000 lembar karena dikatakan Sun itu mempunyai 10.000 lembar saham. Lalu pada awal Januari Sun itu membeli 400 lembar saham miliknya. Tetapi dikatakan dibeli dari pihak non pengendali, bukan dari POP. Jadi hanya ada satu contoh ini. Sehingga Anda boleh mencoba apabila membeli saham dari POP. Nah, konsekuensinya kepemilikan POP ini dikatakan akan naik karena secara total pembilangnya sama 4.000, tetapi penyebutnya menjadi 9.600. Jadi kepemilikan POP naik dari 80% menjadi 83,33%. Nah, coba kita akan lihat bagaimana jika Sun membeli saham tersebut pada harga 20 per lembar saham. Kalau 20 berarti 400 kali 20, Sun membayar 8.000 saham, 8.000 dolar. Kalau membayar dengan harga 30 berarti totalnya membayar 12.000, dan kalau mengeluarkan uang 15 berarti membayar sejumlah 6.000. Nah, berarti pembahasan ini kita akan langsung ya dari saya rangkum pada file Excel, yaitu awalnya 200, lalu saya akan membahas dari contoh bagaimana jika ditarik pada harga 20 per lembar saham. Maka ekuitas Sun akan turun menjadi 192.000 ya. Nilai buku ekuitas ini berarti kita letakkan di sini 192.000 saja. Sementara jika anak menarik bukan 2000 ya, tapi 400 lembar saham dari pihak lain, maka kepemilikan induk akan naik menjadi 83%. Berarti kita hitung ulang, meskipun saldo investasinya sama tetapi tidak dibagi 80% seperti awal soal, tetapi kita bagi dengan 83,33%, sehingga hasilnya adalah 216.000. Lalu kita bandingkan dengan nilai buku ekuitas setelah penarikan, berarti ada kelebihan. Kelebihannya berubah dari semula 25.000 menjadi 24.000.
Tetapi jika kita kalikan dengan 83,33%, maka nilai goodwill yang dikuasai induk sama dengan sebelumnya. Berarti tidak ada adjustment yang dibuat induk pada saat anak menarik 400 lembar saham dari pihak luar. Tapi bagaimana jika anak mengeluarkan uang 30 per lembar? Kalau 30 kalikan 4.000 ya, nanti kalau dia membayar 30 berarti 12.000 kan ya. Nah, dari 12.000 ini berarti kita hitung lagi berapa implikasi nilai wajar. Ini implikasi nilai wajarnya kan sama, yaitu 216.000 berapapun harga yang dikeluarkan anak, karena transaksi ini tidak dilakukan terhadap induk. Jadi nilai implikasi wajarnya sama. Cuma nilai buku ekuitasnya lebih kecil otomatis karena uang yang dikeluarkan lebih besar. Jadi dari sini berarti ini kelebihan atas nilai buku bukan lagi 24 seperti contoh tadi, tapi menjadi 28.000. Dan jika dikali dengan 83%, maka ada selisih 3.300 ya. Jadi 3.300 ini apa yang harus dilakukan? Nah, pada prinsipnya anak ini menarik dari pihak luar sehingga induk mestinya tidak terpengaruh. Jadi kalau secara hitungan goodwill-nya menjadi meningkat, maka goodwill ini harus diturunkan menjadi ke nilai semula, yaitu dikurangi 3.000. Begitu juga jika penjualan penarikan saham ini pada harga 15. Kalau harganya 15, berarti kan anak mengeluarkan uang 6.000 untuk menarik saham. Berarti nilai buku ekuitasnya berubah menjadi 194. Jika kita bandingkan dengan implikasi nilai wajar, maka kelebihannya berubah menjadi 22.000. Tetapi goodwill anak ini turun menjadi 18.333. Apa yang kita lakukan? Nah, kita akan melakukan adjustment harusnya menjadi nilai yang sama seperti sebelumnya, sehingga saldo investasinya perlu dinaikkan 1.667. Nah, jadi atas saham treasury kita hanya melakukan penyesuaian atas perubahan tadi ya. Jadi Anda bisa mengamati dengan cara seperti di buku atau mempelajari Excel yang saya berikan. Prinsipnya sama, perlu melakukan penyesuaian. Yang pertama, penyesuaiannya adalah mengurangi saldo investasi. Karena jika tidak dikurangi berarti nilai goodwill-nya kan naik. Sehingga kita perlu melakukan pengurangan supaya goodwill-nya menjadi tetap, karena pada prinsipnya transaksi ini tidak melibatkan induk. Nah, apa jurnal pasangannya? Yaitu kita kreditkan ke tambahan modal di setor, bukan sebagai gain atau loss. Sementara untuk transaksi jika dijual pada harga 15, maka ini salah ya, membelinya pada harga 30 ya, bukan 35. Tapi kalau membelinya pada harga 15, maka saldo investasinya harus dinaikkan supaya kelebihan berupa goodwill tadi jumlahnya tetap. Demikian penyesuaian yang dilakukan pada awal transaksi treasury stock maupun pada awal transaksi pembelian saham. Untuk selanjutnya memang tidak dibahas secara terinci, tetapi prinsipnya pada saat pembelian ini mempengaruhi persentase yang dikuasai induk atas anak, maka selanjutnya laba investasi akan kita sesuaikan jumlahnya, bukan lagi 80% tetapi ke nilai persentase yang baru. Otomatis konsekuensinya bagian untuk pihak non pengendali juga akan berkurang kalau kepemilikan induk naik menjadi 83,33%. Untuk prosedur yang lain sama dengan apa yang sudah Anda pelajari di bab 4 dan seterusnya. Selamat berlatih, demikian pembahasan untuk bab 8.